Assalamualaikum. Shalom. Ini kutipan data kutipan akta kematian bayi Usman Shiba. Tidak didahului sejak almarhumnya si pewaris bayi Usman Shiba di tahun 2010. Sedangkan dalam acara pemakaman sesudahnya atau sebelumnya, di dalam acara tersebut ada disampaikan oleh pengacara bahwa setelah pemakaman atau setelah pemakaman, maka kewajiban daripada si pewaris, kewajiban yang belum dilaksanakan dan diselesaikan semasa hidupnya si pewaris sampai pada meninggalnya diselesaikan oleh ahli waris yang ditinggalkan peninggalannya untuk diselesaikannya semua berupa data akta kematian seperti yang ini. Nah, ini dikaitkan dengan data pendaftaran, syarat sahnya pendaftaran. Apabila seorang pewaris telah meninggal, maka harus didahului dengan kutipan. Semuanya itu masih belakangan. Kewajiban utang piutang harus diselesaikan, dan kutipan akta pun harus diselesaikan, karena semasa hidupnya semua pendaftaran di pemerintahan, yaitu administrasi berupa KTP, kartu keluarga, bansosnya, nah itu semuanya menyangkut itu harus diselesaikan dengan kutipan akta kematian, karena orang lahir harus cepat juga disertakan dengan akta kelahiran. Begitu juga meninggal harus cepat, saat kelahirannya itu sudah ada kutipan di pemerintahan sebagai aturan negara, itu harus diselesaikan dengan kutipan akta kematian, tetapi harus secara benar oleh orang ahli waris, bukan ahli waris, harus orang ahli waris garis naik sedara status pewaris yang telah meninggal tersebut. Diketahui bahwa ia telah meninggal, mati secara hakiki, mati sungguh-sungguh, dilihat dengan mata bahwa benar telah meninggal. Harus dibuktikan itu orang ahli waris yang wajib menyelesaikan kutipan akta terkait juga ketentuan hukum PP nomor 24 tahun 1997. Di dalam sebuah sertifikat itu ada pasalnya 42 tentang pendaftaran. Di kalimat yang terakhir dia katakan bahwa syarat sahnya itu ada 4. 1, berupa pasal 42 ya, berupa 1, sertifikat pemilik orang yang pewaris yang telah meninggal tinggalkan peninggalannya lindungan surat itu. Itu harus disertakan dengan kutipan akta kematiannya apabila ia telah meninggal, yang membawa untuk jika pewaris mau menggantikan sertifikat
jika ahli waris mau menggantikan sertifikat si pewaris, harus dibawa ke kantor dengan data kutipan akta kematian itu yang sudah diterbitkan. Tapi jangan salah, benar lu orang ahli waris dulu, kalau tidak jangan. Itu sia-sia apabila kau hapus setelah itu berarti akan bertentangan dengan ahli warisnya. Pasti ada ahli warisnya, tidak mungkin tidak ada. Jadi ini yang terdapat di sini adalah Bayi Usman Subangkoknya. Mereka terobos, jelas terobos. Bayi Usman Ciba meninggal, mereka terobos lagi di 2011. Sedangkan meninggalnya ini belum didahului dengan kutipan. Datanya ini ketahuan, ini lisan data dari orang adik kakak semua dan orang tua semuanya di 2020 tanggal 16 bulan 3 bulan Maret itu. Baru mereka sampaikan lisan data ini di hadapan pemerintah dan tercatat sebagai rekomendasi untuk didaftar di Dukcapil, dan dari Dukcapil notaris menerbitkan, pejabat notaris menerbitkan kutipan akta. Jadi kesalahannya ini terletak dari orang yang memohon secara lisan, bukan dari pemerintahan. Penyelesaiannya itu di pemerintahan, namun kesalahan ini dari setelah pengaduan dulu. Setelah pengaduan, apabila ahli warisnya ketahuan, ini saya ahli warisnya ketahuan, tahu saat saya mendaftarkan bayi punya kutipan di Dukcapil, baru terhambat bahwa sudah ada yang daftar duluan. Kalau begitu coba data itu saya minta. Ini datanya. Bayi Usman beragama Islam di bagian data bagian atas. Pertama atas bisa dapat dibaca. Itu Bayi Usman Ciba beragama Kristen, lahirnya tahun 1927, sebenarnya 20, karena perbandingan di usia AJB-nya tahun 1985, itu bayi berusia 65 tahun. Jadi kalau kita hitung sejak lahirnya ke bawah tahun 0, berarti lahirnya di tahun 1920. Jadi 27 salah, karena mereka bukan orang ahli waris, tidak ada hubungan darah mereka itu, tidak benar-benar tidak ada hubungan darahnya itu. Lalu mereka ini orang yang mengancam si pewaris dari tahun 89, 5 tahun sudah diusir pergi, datang lagi karena kepergiannya itu sulit sekali mereka hidup. Akhirnya kembali datang lagi, tinggal dikasih kesempatan tinggal sementara sambil berusaha untuk berpindah bagaimana, tapi tidak sama sekali. Malahan tahun 91 dengan cara siasatnya mereka ya mungkin cari kompakan bagaimana alasannya, bahwa dengan semen 100 sak di pagi hari. Sedangkan Bayi Usman Ciba sudah, saya ahli waris sudah diwasiatkan bahwa saya bayi telah di kelak kemudian hari jika tidak ada kamu Sulaiman Ciba yang sebagai pengganti penerus daripada bayi untuk bagaimana atur caranya untuk hak bayi punya hak kelanjutan yang sedang bayi sementara sekarang masih hidup ini. Ternyata begitu belum ada rumah, mau atas mau bawah, ada 2 kintal. Jadi bayi di atas, saya di bawah. Tiba-tiba datang di hari Minggu, royokan daripada anak Dapo Muhammad sudah istri Hati Jamam Penara. Mereka ini orang bukan ahli waris yang mengeroyok. Satu pegang separ, pukul terhadap saya sedang membersihkan rumput mamar kelapa, dia bawa mamar kelapa. Begitu saya hindarkan, mereka pukul. Mereka laki-laki yang setenaga, yang sudah perkawinan, yang sudah satu sudah kawin, yang lain itu belum, tapi tenaga apa kabar.
Nah, mereka mengancam dengan kekerasan ancaman pukulannya itu satu, Nurdin Muhammad Masura megang separ panjang 7 kali 5 pukul patah. Nah, saya sedang pegang parang, jadi saya hanya tangki saya dan ajakan saya, kita ceritanya dulu. Hari ini menyangkut jalan ceritanya dulu. Saya tidak bisa bertindak. Saya kalau saya diam-diam hanya bertindak, saya bilang sementara dipukul, tapi saya bilang ceritanya dulu. Nah, waktu itu lantas Nurdin Muhammad Masuran itu pukul dengan separ, dan kedua Hadi Muhammad Masura. Ada dua nama, Sarip Muhammad itu entah bagaimana namanya begitu lagi. Nah, itu pukul dengan kayu lantoro sebesar dengan tangan orang dewasa yang punya tenaga, itu pukul bagaimana itu juga patah. Lantas siapa nama Hamid Muhammad Masura terpukul dengan kayu skop juga patah di hari Minggu. Nah, mereka ini dorong gerobak dari luar masuk, karena saya tanya, katanya mereka simpan. Terus saya bilang, kamu simpan itu pemilik siapa? Miliknya ini. Mereka alasan bahwa saat itu 91 kan ada pembagian semen dari kelurahan itu 55 sak, sedangkan bayi punya itu katanya dari kelurahan tetapi ke 100 sak. Nah, ini sosial, yang pemerintahan ke sosial. Ternyata cari tahu setelah selesai bahwa itu Norma yang kasih Nur Sara Kamis yang kan mereka sudah diusir dari 89. Datang keroyokan, itulah saya sudah diwasiat kenapa saya dikeroyok lagi. Jadi begitu saya pergi pesta Siba di Pulau Buaya Ternate, pesta saya punya nasab dengan menyangkut bayi Usman Siba di Mimul sini, karena kita asal sama dengan bayi Usman Siba. Saya saudara yang sekarang tinggal di Mimul sini, dan sudah diwasiatkan saya ada ke sana. Begitu ke sana bayi Usman dengar belakangan, akhirnya bayi Usman Siba usir mereka semuanya. Itu pergi itu sampai 19 tahun, yang lain tidak pergi. Itulah pukul di 2000, mamanya lagi pukul di 2008 dengan pelupu. Akhirnya sakit 2 tahun, 2010 meninggal. Baru mereka terobos lagi sertifikat bayi Usman Siba. Begitu saja. Dan selanjutnya mereka ini juga usia kakak, dilihat dari kakaknya ini sulung, ini sudah lahir seperti sulung, lahir belakang daripada adik kakak, semua adik yang lahir duluan. Kemudian Lepang atau Rusmin Muhammad Masura itu lahirnya di sekitar 73 atau 4 itu. Lahirnya di Dola Latakai sesudah tahun 71, nikah sudah selesai antar perempuan, beli selesai diatur. Belisnya dikasih sama ini Mahmud Penara punya adik. Penara punya adik atur itu belum dibelis oleh bapaknya. Akhirnya belis itu Hatijah itu dibelis oleh Tapo. Saat menikah selesai itu adatnya itu diselesaikan oleh adiknya daripada Hatijah punya bapak yang sulung. Jadi bapaknya sudah meninggal, akhirnya diatur bapak adiknya untuk dikasihkan kepada keluarga daripada ini Hatijah punya mama. Nah, sudah diatur satu gong sedang yang ceritanya saya sampaikan, dan sudah diantar perempuannya ke Dola Lataka. Itulah lahir Lepang duluan sekitar tahun 73 itu. Tapi kenapa kok usianya usianya hanya berapa itu lahirnya, katanya tahun berapa ya, 82 katanya. Ini di dalam terhitung, kita lihat di dalamnya ini datanya. Data tidak valid, semua data tidak sah. Ini data ini yang dapat membatalkan semuanya. Walaupun sudah diterbitkan kutipan akta otentik, walaupun otentik, tapi sertifikat terbitkan itu tidak berdasarkan, tidak didahului ini. Setelah pewaris meninggal dapat dibatalkan sertifikat semuanya, karena mereka juga memang bukan
ahli waris dari si pewaris baik Usman Siba. Mereka bukan, mereka Muhammad Masura. Baik Usman Siba ya Siba, Masura ya Masura, beda. Ini pertentangan ahli warisnya Siba. Yang bertentangan siapa, bikin pertentangan siapa? Masura bikin pertentangan. Kebenarannya si Siba orang, karena hubungan darah harus disertakan hubungan darah. Garis naik saudara status pewaris yang mempunyai kronologis bidang tanah, apakah termasuk jual beli, apakah termasuk ulayat, apakah termasuk riba atau termasuk ridho. Nah ini itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa kaitkan dengan hukum ketentuan.